Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin asyr. Demi waktu fajar dan demi waktu malam yang 10. Yang dimaksud dengan fajar dan malam yang 10 itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah awal, 1 sampai 10 Zulhijjah, dan yang malamnya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa kedua-duanya memiliki kemuliaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain dan pada bulan-bulan yang lain. Kemuliaan pada bulan Zulhijjah atau di awal Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah itu terletak pada siang harinya, sementara di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir di bulan Ramadan terletak pada malam harinya. Dua-duanya memiliki kemuliaan tersendiri. Bahkan Rasulullah tegas menyebutkan, man min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ilallah min hadihil ayyam, yakni ayyamul ashr. Jadi tidak ada hari-hari ketika orang beramal pada hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari di awal bulan Zulhijjah dan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Sampai ada para sahabat yang bertanya, apakah 10 hari awal Zulhijjah dan akhir Ramadan itu lebih utama daripada jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab, iya, dia lebih mulia, lebih baik dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali, kata Rasulullah, bagi orang yang dia berangkat ke medan perang, hartanya berangkat ke medan perang dan tidak ada satupun yang kembali. Dia meninggal di medan perang dan hartanya habis digunakan untuk berperang. Maka oleh karena itu, jamaah yang saya hormati, insya Allah besok kita mulai memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Dan insya Allah tidak ada perbedaan antara kita dengan Saudi Arabia. Sama-sama menetapkan besok mulai besok masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pernah terjadi perhitungan di Indonesia dengan di Saudi Arabia berbeda. Tanggal 1 sampai 10 itu di bulan Zulhijjah ada Yaumul Arafah, yaitu puasa Arafah. Kalau hitungan tanggalnya berbeda, maka puasanya
bisa berbeda, kecuali bagi orang-orang yang memahamkan bahwa puasa Arafah itu bersamaan dengan orang yang haji melaksanakan wukuf di Arafah. Jamaah yang saya hormati, di dalam 10 hari di bulan Zulhijjah ini dan di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Dan bahkan Rasulullah menegaskan pada 10 hari bulan Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, setiap amal yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan dan memberikan contoh kepada kita. Ketika memasuki 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, Rasulullah memperbanyak beramal salih. Rasulullah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, dan amal-amal salih yang lainnya. Karena nilai pahalanya sangat besar dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Maka oleh karena itu, kita sebagai pengikut Rasulullah, maka kita pun harus mampu memanfaatkan peluang yang Allah berikan kepada kita, yang kita dipertemukan dengan awal Zulhijjah mulai besok. Kita harus memperbanyak berbuat baik. Kita harus memperbanyak sedekah. Kita harus memperbanyak taubat, meminta ampun kepada Allah. Dan kemudian kita banyak membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu Akbar, dan membaca tasbih subhanallah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita dalam menyambut 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Kemudian Rasulullah juga mengisahkan, para sahabat menjelaskan bahwa tidak ada hari yang Rasulullah memperbanyak melaksanakan puasa kecuali pada 1 sampai 10 Zulhijjah itu. Artinya kita melaksanakan puasa sunnah pada hari-hari itu, kalaupun kita mau melaksanakannya sejak tanggal 1 sampai tanggal 9, itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang salah. Atau kita melakukannya selang-seling, tanggal 1 puasa, tanggal 2 tidak, tanggal 3 puasa. Tetapi tentu saja dari semua tanggal itu yang paling utama adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah bersamaan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan wukuf. Kalau orang yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah sana, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah, bahwa Allah membanggakan umat Muhammad di hadapan para malaikat dengan mengatakan, wahai malaikat, lihat umat Muhammad yang ada di Arafah, yang rambutnya kusut penuh dengan debu. Mereka datang untuk meminta ampun kepadaku. Kemudian kata Allah, para malaikat, hari ini pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah, aku ampunkan seluruh dosa dan kesalahan mereka, walaupun dosa mereka sebanyak pasir di daratan, sebanyak titik hujan yang Allah turunkan dari langit, dan sebanyak gelombang ombak yang mengalir setiap saat. Sebanyak itu dosa dan kesalahan mereka, hari ini aku ampunkan seluruhnya. Tercatat
di dalam sejarah ada seorang sahabat yang jatuh dari unta kemudian meninggal. Kata Rasulullah, mandikan dia, bungkus dia dengan kain ihramnya, dan jangan kalian bungkus kepalanya. Jadi jika dia seorang laki-laki meninggal dalam keadaan memakai ihram, tidak boleh kepalanya ditutup. Karena kata Rasulullah, Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat nanti, dan dia bangkit dalam keadaan membaca talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau dia bangkitnya dalam keadaan membaca talbiyah, bisa dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena baru beberapa detik yang lalu Allah sudah menghapuskan seluruh dosa dan kesalahannya, sehingga orang itu kembali seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita dicontohkan oleh Rasulullah, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Yang puasa Arafah itu kata Rasulullah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Bagaimana Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun ke depan, padahal dia belum kita jalani? Jamaah yang saya hormati, yang dimaksudkan Allah akan mengampunkan dosa 1 tahun ke depan, Allah akan menjaga orang itu dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena itulah kita sama-sama tahu 9 Zulhijjah, hari Arafah itu terjadinya hanya sekali di dalam setahun. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa tahun yang akan datang kita bisa bertemu dengan Arafah itu, dengan Yaumul Arafah itu. Karena itulah, manfaatkan kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan puasa bersamaan dengan jamaah haji sedang melaksanakan wukuf. Tentu bagi jamaah haji tidak ada keharusan untuk melaksanakan puasa karena mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Manakala kita mampu dan mau memanfaatkannya sebaik mungkin untuk beramal yang lebih banyak dibandingkan pada hari-hari yang lalu, menghindarkan diri dari perbuatan dosa, berzikir, beristighfar, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah, Allahu akbar, dan berpuasa paling kurang tanggal 9 Zulhijjah. Bagi yang mampu, kita pun dianjurkan untuk memotong kurban. Dan kurban itu dipotongnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang paling utama. Kalaupun diberi kebolehan kita memotongnya pada tanggal 11, 12 dan 13, tetapi yang paling utama dipotongnya pada tanggal 10 Zulhijjah setelah kita melaksanakan salat Idul Adha. Dan sebagaimana tuntunan Rasulullah bahwa kita berkorban itu bukan dihitung 1 orang 1 kambing, tetapi 1 kambing bisa untuk seluruh keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah
ketika berkorban 1 ekor diniatkan untuk aku dan keluarga aku, yang 1 ekor lagi untuk aku dan umat aku. Karena itu ketika kita berkorban 1 ekor kambing dan kita niatkan atas nama kita dan keluarga, maka semua keluarga kita mendapatkan bagian pahalanya, termasuk kedua orang tua kita. Walaupun sudah berada di dalam kubur, dia ikut mendapatkan pahalanya. Bukan kemudian kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal, tapi kita berkorban untuk kita dan keluarga. Karena orang tua adalah bagian dari keluarga kita, maka orang tua pun walaupun sudah meninggal akan tetap mendapatkan bagian daripada pahala kita yang berkorban itu. Mungkin selama ini kita sering memahamkan 1 ekor 1 kambing, sehingga ketika di rumah kita ada 5 orang, kemudian 5 ekor kambing. Maka kalau itu kita niatkan, berarti itu hanya untuk kita saja. Tapi kalau seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, untuk kita dan keluarga kita, maka semua yang termasuk keluarga kita akan ikut mendapatkan pahala daripada korban yang kita lakukan itu. Perjalanan 10 hari di awal bulan Zulhijjah tentu diakhiri dengan melaksanakan salat Idul Adha. Dan tentu salat Idul Adha tidak dianjurkan bagi orang yang sedang pergi haji. Jangankan salat Idul Adha yang sunnah, salat Jumat pun tidak ada kewajiban bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu bahwa Rasulullah melaksanakan ibadah haji ketika wukuf pada hari Jumat. Tetapi tercatat di dalam hadis-hadis Rasulullah, pada saat itu Rasulullah tidak melaksanakan salat Jumat, tapi melaksanakan duhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi melaksanakan asar 2 rakaat jamak takdim. Kecuali kalau kita berada di sebuah kampung ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita tinggal di sebuah kampung dan di kampung itu orang melaksanakan salat Jumat, maka kita pun harus ikut melaksanakan salat Jumat. Tetapi kalau bertemu hari Jumat pada saat Arafah, Armina, dari sejak tanggal 8 sampai tanggal 10, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk melaksanakan salat Jumat. Dan tentu yang utama lagi, kalau Allah memberikan kemampuan kepada kita pada 10 awal di bulan Zulhijjah ini adalah melaksanakan ibadah haji. Jamaah yang saya hormati, sekali lagi saya ingin mengatakan kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melipat gandakan pahala amal kita, untuk kita gunakan untuk bertaubat meminta ampun kepada Allah, sudah ada di depan mata kita. Karena besok kita memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Manfaatkanlah kesempatan dan peluang ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa Zulhijjah yang akan datang kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Gunakanlah kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, maka semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pada 10 awal di bulan Zulhijjah ini akan dilipat gandakannya pahala setiap amal yang kita lakukan. Kemudian akan dihapuskannya dosa dan kesalahan kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Akan kita rasakan, akan kita dapatkan, akan kita gapai, sehingga dengan demikian kita akan meningkat kualitas iman kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan ketika iman kita meningkat,
Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita dan meningkatkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa meningkatkan kualitas iman kita, dan kemudian Allah menjaga kita untuk tetap mempertahankan kualitas iman itu sampai kita mengakhiri hidup ini, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sekarang ini dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tila innahu was samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullaha hamdal hamidin wa nashkuruhu ala ni'ami syukra sajidin wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun alladzi arsala rasulahu bil huda wa din. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.